Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim, SPDMM, Kepala Man 1 Bandar Lampung. Di sesi ketiga ini kita akan bicara kegiatan Sekolah Man 1 yang saat ini berlangsung. Pak Lukman Hakim, ini kan kegiatan sekolah ini sudah berlangsung offline atau online ini? Ya, saat ini? di Man 1 sejak tanggal 18 Juli 2022. 18 Juli. Nah, dengan masuk pertama tidak 100% ya, kita bertahap dari 50% di minggu pertama. Dengan waktu durasi belajar juga tidak full sampai zuhur, dan anak-anak juga tidak diperkenankan untuk belajar di kantin. Anak-anak harus bawa bekal dari rumah, makanan yang bersih dan sehat. Kemudian durasi komunikasi dengan teman-teman lagi-lagi tadi ya harus terbatas. Kemudian setelah Agustus, makin melandai ya, makin melandai juga kita juga mulai menambah durasi belajar, Kemudian pembelajaran masih mix ya, antara offline dan online. Sebagian kegiatan belajar itu bisa dilakukan dengan online melalui di Kementerian Agama. Alhamdulillah dapat fasilitas bagus dan gratis ya. Jadi kasih e-learning ya, e-learning kita itu di madrasah di seluruh Indonesia itu dikasih fasilitas e-learning, kemudian dikasih ruang penyimpanan di drive ya, di drive. Jadi ya cukup fasilitas ini cukup bantu di madrasah ketika harus belajar online karena ada wadah. Jadi guru-guru harus terbiasa dengan aplikasi atau pembelajaran online yang dia harus tanam di e-learning. Jadi sebagian ditugaskan e-learning, sebagian juga tatap muka. Nah kemudian makin hari makin sini juga nampaknya juga semakin baik. Pemerintah juga sudah mulai memberikan sinyal untuk belajar tatap muka ya secara penuh. Nah, kita juga sudah mulai bertahap menuju 100% tatap muka. Walaupun tetap protokol kesehatan itu tetap kita terapkan ya. Di Man 1 kalau kita hari ke sana bahwa di tiap depan kelas pasti ada sarana cuci tangan beserta sabunnya. Setiap pintu kelas itu ada tempat itu cuci tangan dan sabun. Kemudian kita siapkan masker, bahkan beberapa waktu yang lalu kita juga dapat bantuan masker dari pemerintah daerah provinsi untuk seandainya anak-anak yang kelupaan atau belum beli masker ya kita siapkan di sekolah sehingga anak-anak tetap pakai masker. Hari ini meskipun belajar tatap muka pun juga anak tetap masih menggunakan protokol kesehatan ya. Karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Kemudian pun juga dengan guru juga hari ini juga mampu membawa situasi dari offline ke online ke offline lagi ya. Jadi ada hikmah ketika kita harus memadukan ilmu pengetahuan terbaru saat ini. Bukan berarti setelah kita tatap muka online-nya hilang, tidak. Ternyata itu mengedukasi masyarakat terutama kita ya, menggunakan aplikasi atau dunia internet digital. Dan memang kita harus berdamai dengan dunia digital gitu. Jadi beberapa momen-momen hari ini anak-anak kita meskipun sudah offline dia tetap diperbolehkan menggunakan Android. Kenapa? Ketika ada ujian blok, ujian semester, anak tidak lagi menggunakan kertas dan pensil. Betul. Jadi ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya. Jadi guru-guru yang ditugaskan untuk membuat soal untuk ujian semester misalnya. Betul. Guru diajari bagaimana menulis soal di aplikasi, mengupload soal di aplikasi. Ini kan secara tidak langsung guru kan jadi teknologi, familiar dengan teknologi. Mengalih fungsi alih teknologi dari manual jadi online. Akhirnya secara tidak sadar akhirnya guru ternyata bisa juga. Betul. Yang tadinya udah menyerah udahlah saya udah tua dan terusnya ternyata karena kondisi harus menghendaki bahwa pembelajaran harus ditanam di web misalnya. Mau tidak mau dia harus belajar bagaimana bisa menulis soal di aplikasi dan ternyata bisa. Kemudian
Hari ini anak-anak ketika ujian semester tidak lagi harus sibuk-sibuk meruncing pensil. Oh iya betul. Kita betul. juga tidak sibuk-sibuk mencetak kertas Betul. soal dan iya, lembar iya. jawaban kan. Fotokopi, Nah, sit-sit itu kan ya. sudah menghemat kertas sekian banyak Iya, dan itu kan berdampak secara global tentang penghematan sumber daya alam Iya. yang tidak dapat diperbaharui toh. Iya. Nah, itu kan juga dampaknya global ternyata. Betul, Jadi betul. hari ini anak-anak ketika mengerjakan soal cukup dengan Android, dengan pengawasan, Iya. ada server yang mengawasi langsung, ada juga guru yang secara offline bisa melihat apa-apa yang dikerjakan oleh anak. Nah sehingga apa? Anak cukup menggunakan Android. Betul. Syaratnya ya ada wifi ya, Iya. ada wifi atau kalau wifi-nya nggak support biasanya sebagian anak menggunakan kuota. Nah hanya orang tua lagi-lagi juga harus berdamai juga ketika anaknya harus minta jajannya tidak hanya makanan bakso dan seterusnya. Jajan anak hari ini adalah kuota. Kuota. Iya. Iya. Dan kuota itu tidak sia-sia memang digunakan ketika dia harus mengerjakan tugas-tugas guru, maka cukup diupload di aplikasi. Hari ini memang berbeda. Pandemi mengajarkan kita Betul. untuk berdamai dengan teknologi. Mau nggak mau, Mau harus tidak berdamai. mau, dan teknologi ada di tangan kita. Betul. Ya, artinya di tangan kita akan digunakan untuk apa, seperti apa penggunanya adalah di tangan kita. Nah itulah fungsi kita di madrasah bersama-sama orang tua dan masyarakat seluruhnya untuk bisa tetap mengawasi penggunaan teknologi IT yang begitu cepat mengubah dunia hari ini. Begitu cepat informasi, karena informasi sebaik apapun kalau momennya tidak pas ya basi. Iya. Tidak laku kan Iya, gitu. iya. Tapi kalau momennya pas cepat, Iya. ya karena kecepatan itu harus kita ikuti. Maka itu menjadi sesuatu yang jadi banyak bermanfaat. Nah, MAN 1 juga dalam rangka menghadapi dunia yang setiap hari juga makin global ya. Betul. Anak-anak juga kita latih untuk mengikuti dunia sebagaimana halnya kecepatan informasi itu bisa disampaikan. Dan hari ini kita menyampaikan pengumuman kan juga tidak harus di papan pengumuman seperti zaman kita kuliah dulu kan. Tiap hari kita pelototin papan pengumuman. Kuliah di mana jam berapa ya. Sekarang informasi cukup lewat Android maupun handphone masing-masing udah. Besok ada kegiatan apa sudah. Jadi begitu cepat ya. Dan kecepatan itu yang sudah kita ikuti, dan tentunya juga para orang tua dan wali murid untuk bisa memaklumi ini, karena memang dulu kita melarang anak untuk membawa Android ya. Hari ini anak harus punya Android. Iya. Tahan gantian sama orang tua lah. Karena Jadi, memang perkembangan teknologi iya, itu mewajibkan menghendaki mereka untuk ikut ya. Betul. Nah, Iya. menarik kita. Ya Pak Lukman tadi bicara soal prestasi yang di sekolah MAN 1 itu yang diharap atau itu gimana soal prestasi sekolah kita, Pak? Oh iya, biasanya anak-anak yang udah kelas 3 atau kelas 12 itu kan sudah mulai mencari-cari nih. Nah biasanya lagi-lagi alumni memberikan peran yang baik ya. Alumni biasanya sudah memberikan informasi, oh ada beasiswa di Mesir, oh ada beasiswa di Saudi, ada bahkan di Jepang ya kan. Ada alumni kita yang jadi dosen di Jepang, ya kan. Nah itu juga ketika ada informasi beasiswa dan seterusnya akan masuk otomatis gitu, sehingga anak-anak yang memang punya friend dan orang tua memang punya keinginan untuk menyekolahkan anak di Jepang misalnya, ya otomatis akan browsing sendiri, kemudian mencari saat sendiri, sekolah tinggal merekomendasikan saja. Iya, ini luar biasa. Nah, tapi kalau di dalam negeri kan memang serentak kapan pengumuman, kapan pembukaan, misalkan ujiannya juga kan sekaligus. Itu biasanya ya global. Satu orang dapat informasi, semuanya akan mendapatkan. Dan kita hanya nanti akan mengarahkan anak ini kapasitasnya di perguruan tinggi mana sih? Betul. Nah, dia tahulah ukuran diri, layak nggak dia di UI? Layak nggak dia di Unila? Itu ada bimbingan? Ada bimbingan konseling yang mengarahkan ke sana. Mereka sesuai kemampuan ya. Kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Lampung untuk mengukur anak ini warnanya apa sih? Apakah dia anak IPA, apakah anak IPS? Kan kita sudah punya ini. Ketika nanti di kelas 12, sebelum dia memilih sebuah perguruan tinggi dan jurusan, dia sudah diarahkan. Sehingga makanya di MAN 1 ya insya Allah semakin hari makin
tambah bagus ya. Ya hampir ya, kan yang sudah dikatakan 86% lebih ya yang sudah masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Tentunya ini menjadi modal awal ketika memilih sekolah madrasah ke depan. Tentunya yang bisa menjamin masa depan. Masa depannya cerah nggak gitu. Kalau di masa itu insya Allah masa depannya cerah. Gitu. Apalagi di samping dia di perguruan tinggi. Jadi anak-anak MAN 1 itu kalau misalkan dia merantau, misalkan ke Pulau Jawa atau kemanapun, sudahlah, tidak usah kemudian tidak lanjut kuliah gara-gara uang kirimannya kurang. Dia bisa jadi guru ngaji. Ya kan? Dia bisa jadi les bahasa Inggris. Bisa ngajari anak-anak belajar IPA, fisika, kimia, biologi. Itu pendidikan hidup ya, life skillnya itu sudah terbentuk lah. Jadi tidak ada mandiri tadi. Dan mandiri. Jadi tidak ada alasan tidak kuliah anak MAN dia karena tidak punya uang, nggak ada. Dia sudah punya life skill yang cukup untuk modal hidup dasarnya. Ketika dia menyesuaikan, artinya sekedar hidup dan kuliah, saya kira juga anak-anak alumni MAN itu modalnya sudah cukup lah. Yang laki-laki biasa jadi khotib. Dia jadi khotib, jadi guru bahasa Inggris untuk anak-anak SD dan SMP. Itu kan luar biasa itu, bisa menghidupi. Tapi pengetahuan dia kan juga bertambah, tidak akan berkurang kan, memberikan ilmu sama orang lain tidak berkurang. Nah biasanya lagi alumni memberikan peran, memberikan warna di adik-adik tingkatnya. Ketika ingin ke Mesir, tentunya di sana sudah ada alumni. Mau ke Turki, ada alumni. Di Amerika misalnya pun juga ada alumni. Karena kan ada jaringan alumninya juga. Iya, anak-anak kita dari madrasah yang kemudian pada saat Ramadan menjadi imam sholat tarawih di negara lain. Itu juga menjadi menginspirasi. Dia punya hafalan Quran yang mungkin belum 30 juz ya, tapi dia mampu dikirim ke beberapa negara untuk menjadi imam selama 1 bulan di mana menjelang Idul Fitri di Ramadan. Itu juga menjadi inspirasi adik-adik kelasnya. Jadi anak MAN tuh ya insya Allah siap lahir batin untuk terjun di masyarakat. Jadi sesuai dengan tema dari MAN 1 itu kampus ceria. Kampusnya para bintang. Pak Lukman, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Menarik itu. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala MAN 1 Bandar Lampung Pak Lukman Hakim pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.